lampu saya matiin nih bang. Pas lampu saya matiin, Kak Ica ketawa kenceng banget. Itu saya langsung, alhamdulillah Kak Ica ketawa. Nah pas Kak Ica ketawa, itu lampu kan mati. Saya nyalain, itu Kak Ica nggak ada. Dianterin dah tuh sama suaminya kan ke makamnya tuh. Itu pas saya datang ke makamnya, saya ngelihat batu nisan tuh bang, namanya benar-benar nama Kak Ica. Pas dia udah rada-rada iseng, dia berdua masih rada ada yang berani, udah biarin, dicuekin aja. Dia jalan, itu Kak Ica lagi gendong bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Gelap bareng gue Jon Arya, dan di depan gue saat ini sudah kedatangan seorang narasumber yang bakal menceritakan kejadian mistis yang pernah terjadi ya Bang ya. Iya bang. Dimana Bang Bona ini pernah bekerja di salah satu kantor sebagai OB Bang, Bener, office Bang. boy. Iya. Wah ini Bang Bona katanya punya kejadian yang menyeramkan nih Bang. Ini kejadian seperti apa sih Bang? Ini bener-bener ya namanya pertama kali ya bang ya. Saya ditemuin sama salah satu karyawan itu yang bener-bener baik, tapi dia ini udah meninggal. Perempuan laki-laki nih? Perempuan. Perempuan? Iya. Wah Bang Bona ini gue penasaran nih Bang Bona. Pengen denger kisahnya tuh seperti apa sih yang lo alami Iya, ini. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran nih, mau denger ceritanya Bang Bona seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Ini pengalaman saya pas ngelamar kerja nih bang, masuk kerja ya. Ya itu saya ngelamar kerja di tahun 2019. Nah pas lagi zaman-zaman COVID tapi belum gencar-gencarnya. Nah jadi kenapa saya masuk kerja di situ, karena saya main di tongkrongan tuh. Teman-teman saya ini udah pada kerja bang. Terus juga dia kayak ngeledek-ngeledekin saya gitu, lu kok belum kerja gitu kan, kasihan orang tua gini. Enak kalau kerja dapat duit per bulan. Ya udahlah, dari bikin semangatnya anak-anak itu, saya ngelamar deh tuh di salah satu perkantoran. Nah saya sebagai OB tuh bang, teman saya bilang gini, emang lu yakin bakalan diterima lagi COVID begini kan? Tapi itu belum kejar-kejar tuh. Ya udahlah, namanya orang berusaha kan, kali aja ada rezekinya di situ. Ya udah saya ngelamar, dapat seminggu saya diterima deh tuh bang di salah satu perusahaan di Jakarta Utara. Nah itu saya posisinya di situ sebagai OB. Sebagai OB dikasih tahu dah tuh sama HRD-nya jam kerjanya datang lebih awal, pulangnya lebih akhir gitu kan, namanya OB. Ya udah tuh pas masuk hari pertama saya masuk, dikasih tahu nih kayak training dulu gitu kan sama yang abang-abang senior. Jadi di gedungnya itu 3 lantai bang, saya di lantai 1. Nah yang ngajarin saya ini dia senior saya lah, namanya itu ada di lantai 2. Nah saya di lantai 1 diajarin tuh sama yang di lantai 2 itu senior saya, diajarin kayak begini. Ya udah tuh saya ikutin. Jadi setiap pagi itu saya datang ini lebih awal bang daripada karyawan yang lain kan. Masuk itu jam 6 udah harus di sana kan, udah harus beres-beres. Jadi soalnya kantor itu jam 7 dia udah masuk karyawannya. Jadi saya datang jam 6, diajarin dia tuh kayak ngelap-ngelapin meja, terus nyiapin air gitu kan sama makanan. Ya udah tuh saya udah diajarin kayak gitu, udah beres. Nah, dilepas dia tuh sama dia kan. Lu kalau misalnya udah kerjaan udah semua udah beres, nggak apa-apa santai di ruangan lu. Jadi di ruangan saya ini di dalam kantor bang, jadi kayak perkantoran gitu tuh, ada 5 mejaan tuh. Nah itu salah satu itu ada staf keuangan di situ, ada staf keuangan. Yang lainnya ini kayak karyawan-karyawan biasa lah, anak buahnya gitu. Nah di deket kamar mandi ini ruangan saya bang, saya dikasih ruangan nih buat OB ini. Jadi di ruangan itu saya doang nih yang OB sendiri. Nah saya udah santai-santai di ruangan itu, dipanggil dah tuh saya bang sama salah satu ini namanya Kak Ica. Nah saya belum tahu kan ini Kak Ica ini siapa kan. Saya dipanggil, katanya ini anak baru ya gini. Saya perkenalan, iya Kak saya anak baru. Ya udah tuh saling berkenalan sama semua karyawan. Saya belum tahu nih kalau Kak Ica ini ternyata dia ini jabatannya tinggi bang, staf keuangan. Ya udah tuh, nah pas udah jam istirahat, saya kira ini jam istirahat ini jam 12 bang. Saya kan pertama kali OB tuh ya,
Saya ini aja tuh ke depan aja tuh kan, saya jalan keluar, ditanya tuh sama senior saya, lu mau kemana Nay gitu kan? Mau ke depan bang, mau istirahat. Lah ini baru jam 12, belum waktunya istirahat gitu kan. Lah emang istirahat jam berapa ya? Istirahat jam 2 kalau OB. Oh jam 2 ya udah, saya balik lagi deh tuh. Nah di situ baru tuh yang senior ini ngasih tahu, lu kalau jam 12 ini lu kayak standby di situ, kayak misalnya nanti ada karyawan minta tolong beliin makan apa ngambil minum gitu kan. Ya udah, saya jalan kayak gitu. Nah, anak-anak karyawan itu minta tolong itu bang sama saya kayak beliin makan gitu kan. Nah Kak Ica ini dia nih salah satu stafnya keuangan ini, dia baik banget nih bang. Semuanya baik sih, cuman Kak Ica ini bener-bener kayak beda banget gitu. Dari pertama saya masuk aja itu dia bener-bener respon saya tuh kayak bener-bener ih asik banget sih gitu kan. Ya udah tuh saya disuruh tuh saya sama dia sama Kak Ica, Nay, tolong beliin kakak makan dong, beliin nasi padang tuh kan kesukaan dia. Udah dibeliin. Nah dia nitipnya 2 bang, dibelinya 2, dibeliin tuh 2. Saya jalan tuh ke depan. Nah saya anterin tuh makanannya ke Kak Ica kan, ini Kak makanannya. Ya udah, nah itu pas baru hari pertama nih bang, saya dikasih makan sama Kak Ica, dikasih nasi padang tuh sama Kak Ica kan. Ini beneran buat saya Kak. Iya nggak apa-apa, makan aja di situ di ruangan kamu. Nah, terus saya bilang kan belum waktunya istirahat, nanti diomelin. Udah nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang ngomelin bilang aja ke saya. Udah saya makan. Nah pas habis saya kelar makan, ya udah tuh saya biasa lagi tuh kan kayak SOP-nya, sambil nungguin dia pada kelar makan, saya beresin dah tuh, dia udah kelar, dia istirahat, saya beres-beresin. Nah jam 2 baru saya istirahat tuh bang ke depan, keluar ngopi ngerokok santai deh gitu ya, ketemu dah tuh sama senior saya, katanya sini ngobrolnya bareng aja gitu sama yang lain-lain. Ya udah ditanya-tanya tuh saya, gimana kerjanya, enak gak di sini? Ya alhamdulillah bang, asik-asik orangnya, terus nyaman gak, namanya baru kita harus nyari kenyamanan, saya bilang gitu kan. Ya udah terus dia bilang, lu jangan lambat kalau misalnya disuruh-suruh gitu, harus gerak cepet gitu kan. Iya bang, saya bilang gitu kan. Ya udah tuh saya masuk lagi tuh, habis kelar istirahat saya masuk lagi. Itu karyawan udah pada masuk tuh, udah masuk duluan. Ya udah saya nungguin karyawan sambil rapi-rapin, ngelap-ngelapin gitu kan. Dia pulang dah tuh bang, orang karyawan itu pulang jam 4. Nah saya ini kalau saya pulangnya itu jam 5. Jam 5 saya baru boleh pulang. Nah, besokan harinya saya masuk lagi tuh seperti biasa kayak pagi naruhin air gitu kan SOP-nya. Terus di jam siang ini sama nih, saya dipanggil lagi sama Kak Ica kan. Emang setiap harinya itu saya bantu-bantuin Kak Ica tuh bang, ngebantuin Kak Ica kayak dia nyuruh beli makan atau nganterin data gitu kan. Udah tuh saya disuruh sama Kak Ica lagi beli makan lagi nih, dibeli makan lagi itu setiap 3 hari tuh bang, 3 hari berturut-turut Kak Ica ini ngasih makan nih bang ke saya. Terus saya bingung kan, ini kenapa nih, dia emang mau ngetes saya apa gimana gitu kan. Saya sempat nanya tuh sama teman saya kan yang di lantai 2. Bang, ini Kak Ica siapa sih gitu kan. Itu sebelumnya saya belum tahu tuh. Ini Kak Ica ini siapa sih? Dia selalu ngasih gue makan terus gitu kan. Kak Ica yang mana ya? Yang itu yang di ruangan gua, saya bilang gitu kan. Oh itu Kak Ica orang keuangan. Nah, kata dia gitu. Lu harus baik aja sama dia, dia orangnya baik kok. Dia mah baiknya dia itu bukan buat ngetes lu, dia emang biasanya kayak gitu, emang baik banget tuh. Ya udah tuh saya udah dikasih tahu sama dia, ternyata Kak Ica itu staf keuangan. Ya udah tuh saya baik, dia tuh gimana caranya sama siapapun juga baik. Ya udah, nah pas dapat saya kerja di situ dapat seminggu, teman saya bilang tuh bang, Nay lu nanti dipindahin ke cabang. Di mana tuh, saya bilang kan di Cakung cabangnya, di Cakung. Ya udah terus dia bilang, kok dari kantor belum dapat ini sih, gue dapat pemberitahuan gitu kan. Enggak, nanti juga bakalan dipanggil lo ketemu sama HRD. Enggak lama dari situ saya habis ngobrol-ngobrol sama dia tuh saya langsung dipanggil tuh bang ke kantor kan, ketemu sama HRD-nya. Ya udah saya bilang, kata HRD-nya, iya kamu mau saya pindahin ke Cakung. Nah pas di Cakung saya dapat 3 bulan tuh bang. Nah saya kenapa dipindahin di situ, karena kekurangan karyawan tuh bang di sana, dan juga saya disuruh bantu-bantuin kayak ngasih tahu yang karyawan-karyawan baru di sana baru juga tuh bang. Jadi perusahaan itu baru buka cabang gitu. Ya udah sambil ngajarin yang lain. Nah dapat 3 bulan itu COVID bang, lagi gencar-gencarnya tuh. Nah dapat COVID gencar-gencarnya, saya udah ngeri-ngerihan kan tuh. Ya ntar saya dirumahkan lagi gimana gitu kan, kayak apa dikeluarin. Itu banyak tuh kayak teman-teman saya yang baru-baru pada masuk itu di rumah kan bang, karena kan COVID lo gencar-gencar kan nggak boleh kan ya, yang pada
di kerjaan itu ditutup gitu ya, PSBB apa tuh ya kalau nggak salah. Nah di situ saya dipanggil tuh ke kantor bang, katanya kamu aman nih nggak dirumahkan, tapi kerjanya 2 hari sekali. Nah kerjanya 2 hari sekali, jamnya juga jam 7 bang masuknya. Kalau pas lagi covid itu masuknya jam 7, pulang jam 4. Kan biasanya kan saya masuk jam 6, pulang jam 5 tuh. Nah ini masuk jam 7, pulang jam 4. Jadi dia lebih santain lagi sama dia kan karena covid itu. Saya kerja 2 hari sekali di situ, nggak setiap hari tuh kerjanya tuh. Ya kayak biasanya bang, itu gedung itu emang sepi. Di kantor itu sepi, nggak ada siapa-siapa, cuman ada OB sama security doang. Ya udah tuh dapat 3 bulan, dipindahkan lagi tuh bang saya ke pusat. Saya dipindahkan ke pusat, ditelepon nih sama orang kantor, kamu pindah lagi ya di sini Bonai katanya. Emang kenapa pak? Iya di sini nggak ada yang kerja, yang lain ada yang kena covid kalau nggak salah gitu kan, kena covid, ada yang dikeluarin, ada yang dirumahkan juga. Ya udah kamu balik lagi ke pusat. Nah di pusat saya itu kerja setiap hari bang, liburnya cuma Sabtu Minggu doang sih. Kalau di sana kan yang di cabangnya kan saya kerja 2 hari sekali. Kalau di pusat tetap kayak biasanya sehari, setiap hari itu kerja. Cuman jamnya sama. Di sini kejadian-kejadian anehnya di sini nih bang. Pas di hari pertama itu saya pindah dari sana tuh ya, dari cabang. Itu bener-bener nggak ada siapapun bang, kecuali ada satpam doang tuh. Nah satpam ini namanya Pak Yanto. Nama Pak Yanto, saya ngobrol lah tuh, saya nanya, Pak, ini karyawan nggak ada yang masuk sama sekali Pak? Nggak ada Nay, katanya. Covid, gitu mah nggak boleh ada yang masuk, bisa-bisa ditutup perusahaan ini gitu. Oh, saya kira ada yang boleh masuk gitu, kok kita ngapa masuk ya Pak? Ya kalau kita mah emang harus sambil ngejagain juga kan, dia security tuh. Kalau gue mah emang harus jaga ini data-data gitu kan, ngeri kan namanya perusahaan. Nah terus kalau lu ya emang harus buat kebersihan, harus wajib masuk gitu kan, walaupun gak ada karyawan lu tetap masuk. Yaudah tuh saya jalan, pas hari pertama itu langsung dikasih kejanggalan tuh bang. Saya kerja, nah itu di jam 12. Saya tuh udah beres-beresin semuanya. Di jam 12 ini yang biasanya saya nggak boleh istirahat, saya boleh istirahat bang, karena kan gak ada karyawan kan. Saya di dalam ruangan saya nih bang. Jadi ruangan saya di depannya baru kayak meja-meja orang-orang karyawan-karyawan. Saya lagi beres-beresin, pengen keluar nih, pengen ngerokok gitu kan. Nah itu tiba-tiba nih, itu ada orang cewek bang, ada orang cewek itu manggil saya, Nay, gitu. Saya nengok dong kan, siapa yang manggil tuh ya bang? Saya masih nyari tuh bang, saya nggak mikir kemana-mana kan, siapa yang manggil ya? Saya keluar dong, saya tanya sama Pak Yanto, Pak, tadi ada karyawan lain ya datang ke sini? Nggak ada. Oh, yaudah. Saya masuk lagi tuh bang ke ruangan saya. Saya masih penasaran siapa nih yang manggil saya kan. Saya masuk lagi ke dalam ruangan saya. Itu dari kamar mandi bang. Pas saya buka pintu nih kantor ini, saya masuk ke dalam. Itu dari ruangan dari kamar mandi itu ada yang keluar. Keluar lari. Itu perempuan. Nah pas dia lari keluar, itu saya baru mau masuk, saya langsung keluar lagi tuh ketemu Pak Yanto. Saya lari, cuman saya nggak cerita sama Pak Yanto. Ya udah tuh Pak, itu hari pertama tuh bang. Saya balik, itu jam 4 saya langsung pulang tuh kan, karena saya iseng juga tuh sama kejadian kayak gitu. Saya pulang. Nah hari kedua, pas saya masuk nih jam 7, saya belum buka apa sih namanya, belum buka kantor saya nih. Nah pas dibuka ini, itu kan keadaan kekunci. Keadaan kekunci, pas saya buka itu ada Kak Ica di dalam. Di ruangan dia, di mejanya dia itu ada Kak Ica. Saya kaget dong ya, waduh ada Kak Ica. Saya ngerinya diomelin apa kenapa kan. Karena dia datang lebih awal bang, harusnya kan saya kan. Dia datang lebih awal, saya ngeri diomelin tuh. Saya samperin dah tuh Kak Ica kan. Kak maaf ya saya datang telat gini, soalnya orang kantor bilang datangnya nggak apa-apa jam 7 gitu kan, masuk ke jam 7 nggak apa-apa. Cuman Kak Ica itu nggak ngerespon sama sekali bang. Dia tuh duduk kayak gini, nggak ada laptop, nggak ada apa-apa tuh. Terus saya liatin Kak Ica ini kok diem aja gitu kan, kok Kak Ica diem aja. Terus saya tanya, Kak Ica kenapa, ada masalah ya gitu. Dia diem aja. Itu saya ngeliat wajahnya dia itu kayak orang lagi banyak pikiran, terus sedih gimana sih itu bang ngeliat kayak gitu. Saya nggak berani bawel kan, karena dia orang tinggi juga kan, petinggi di situ. Saya ngeri diomelin apa kenapa. Ya udah dah, ya udah Kak saya bikinin air ya, kayak biasanya tuh saya kasih air putih. Nah pas di jam 12 saya mau beliin dia makan nih bang. Saya mau samperin Kak Ica,
Kak mau beli makan apa gitu kan. Dia diem aja tuh bang. Itu dia dari pagi tuh sampai siang itu diem. Saya tanya, saya apapun dia nggak ngerespon sama sekali. Kak mau beli makan apa kak? Mau beli makan Padang nggak? Kan dia kesukaan dia Padang tuh. Dia diem aja kan. Waduh ini kenapa ya Kak Ica? Saya bilang. Dia ada pikiran apa gitu, ada masalah apa gimana. Saya inisiatif lah tuh bang. Saya beli nasi Padang, keluar. Nah pas saya balik lagi ke kantor ruangan saya itu kekunci bang. Saya bilang, lah kok kunci ya? Kunci saya padahal di dalam bang, di dalam tuh. Mungkin ada Kak Ica di dalam kunci ruangan itu kan. Saya ketok-ketok tuh, nggak ada yang keluar sama sekali. Ya udahlah saya minta sama Pak Yanto, Pak minta kunci dong. Kunci saya di dalam, cuman pintu kekunci. Lalu gimana sih kok bisa kekunci? Pak Yanto bilang gitu kan. Udah, saya minjem aja sini Pak, saya mau masuk ke dalam mau nganterin nasi Padang ini. Lah buat siapa? Buat karyawan, saya bilang gitu kan. Saya samperin tuh bang, saya habis minta kunci, saya datang ke ruangan saya. Saya buka, itu Kak Ica nggak ada bang. Di ruangan itu nggak ada siapa-siapa. Saya lagi bawa nasi Padang, buka pintu, kok nggak ada orang? Kak Ica kemana? Saya cari kan ke kamar mandi. Saya nyari ke kamar mandi, itu nggak ada siapa-siapa. Saya balik lagi, terus ke Pak Yanto, Pak ini nasi Padang makan. Saya pamit duluan ya, di rumah ada yang nelpon, saya bilang gitu. Saya alasan tuh bang, orang rumah ada kenapa gitu, saya alasan saya pulang. Saya bingung ya, ini ada apa gitu. Nah pas di hari ketiga, ini di hari Rabu, di jam sama nih bang, di jam 12 itu ada Kak Ica lagi. Nah saya habis beresin, kan di hari kedua kan Kak Ica datang duluan. Nah pas di hari ketiga saya datang duluan, nah Kak Ica datang jam 12 pas saya mau istirahat. Dia datang tuh tiba-tiba, ketemu, Kak kok masuk, ada kerjaan apa? Dia bilang gitu kan. Diem aja tuh bang, dia sambil jalan biasa aja, diem aja, nggak ngerespon sama sekali. Saya salaman gitu, dia nggak, diem aja pokoknya jalan biasa, terus duduk begitu tuh, duduknya begini, kayak orang puyeng gitu, kayak, terus matanya juga merah kan, kayak abis nangis gitu. Saya mikir ini Kak Ica kenapa ya, saya bilang. Kok kayak gini mulu sih? Udah tuh, saya samperin Kak Ica, Kak mau makan apa, mau minum apa, sih gitu kan. Saya gimana caranya nih biar Kak Ica ini bisa ngomong nih bang, maksudnya biar dia nggak terlalu mikirin masalah dia apa gimana kan. Ya udah tuh, dia tuh nggak sama sekali nggak ngerespon. Saya keluar, habis saya keluar tuh udah dari habis ngerespon Kak Ica itu, saya ngerinya kenapa-napa kan, ya udahlah saya keluar aja kan. Saya ngobrol sama teman-teman saya. Kejadian ini saya nggak kasih tahu bang ke teman-teman saya. Nah pas saya balik lagi ke ruangan itu, Kak Ica masih ada nih bang, Kak Ica masih ada. Itu saya udah mau pulang tuh bang, jam 4 mau pulang. Kak Ica, saya mau pulang nih gitu kan. Dia diem aja bang. Terus saya bingung kan, wah gimana nih, soalnya kan yang megang kunci itu cuman Pak Yanto sama saya doang bang. Nah pas saya mau pulang, saya bingung nih gimana nih, ada Kak Ica kan, saya ajak ngobrol dia diem aja kan, sedangkan sudah jam 4. Nah itu saya ngobrol tuh bang. Tapi saya doang yang ngobrol, Kak Ica ini nggak ngejawabin. Kak maaf ini udah jam 4, saya mau pulang ya, mau pulang duluan. Dia diam aja kan. Ya udahlah, saya ini keluar nitip sama Pak Yanto. Pak, nitip ruangannya Pak, nanti tolong kunciin. Saya nggak ngasih tahu ada Kak Ica, saya nggak ngasih tahu. Ya udah saya pulang. Nah besokan harinya nih hari Kamis nih bang. Di hari Kamis saya masuk jam 7. Nah jam 10 itu ada karyawan. 5 orang karyawan datang ke situ. Saya kaget kan, kok pada datang gitu kan. Ada apa kak? Ini ada kerjaan yang harus diselesaikan hari ini gitu kan. Dia datang 5 orang jam 12 tuh. Jam 10. Jam 10 dia datang. Nah pas di jam 12 saya bilang, Kak mau makan apa? Udah nggak usah, nanti juga pulang dikit lagi kelar. Saya udah bebenah, saya istirahat tuh kan. Jam 12 kan, saya turun aja ke bawah karena karyawan yang lain lagi pada kerjain. Katanya dia bentar lagi pulang, ya udah dia kan nggak makan kan berarti. Ya udah saya turun ke bawah tuh ngobrol sama teman-teman saya. Nah pas saya balik lagi ke ruangan itu, ketemu dah tuh sama karyawan yang 5 itu. Nah gue balik ya, iya kak hati-hati. Nah pas saya masuk ke dalam mau beresin tuh tempat yang bekas yang karyawan yang itu, yang 5 orang itu, Kak Ica datang bang. Kak Ica datang itu jam pas banget abis karyawan 5 ini pulang. Kak Ica datang duduk di tempat dia, kursi itu dia. Dia duduk, itu saya sapa sama sekali nggak ngerespon. Saya semakin bingung ini ada apa sih Kak Ica ya. Terus saya bilang, Kak Ica, kenapa sih
Saya berusaha gimana caranya biar dia bisa ngomong gitu bang. Coba dong Kak Ica, tolong ada apa, ada masalah apa, mungkin saya bisa ngebantu apa gimana. Dia diem aja kan. Lama tuh bang saya nungguin dia. Saya standby di ruangan saya tuh sambil nungguin Kak Ica biar dia kalau misalnya minta tolong apa gitu kan. Saya standby itu sampai jam 4 waktunya saya mau pulang. Saya bilang, Kak Ica, saya pulang duluan ya. Apa Kak Ica saya mau kunciin? Saya niatnya mau ngeledekin dia bang, biar dia ketawa gitu kan. Kak Ica mau pulang nggak? Nanti lampunya saya matiin nih. Dia diem aja kan. Ya udahlah, saya niatnya saya buat bercanda. Lampu saya matiin nih bang. Pas lampu saya matiin, Kak Ica ketawa kenceng banget. Itu saya langsung, alhamdulillah Kak Ica ketawa. Nah pas Kak Ica ketawa, itu lampu kan mati. Saya nyalain, itu Kak Ica nggak ada. Kak Ica nggak ada pas saya nyalain lampu, itu saya langsung lari bang. Saya ketemuin sama Pak Yanto. Saya lari ketemu Pak Yanto, Pak anterin saya ke ruangan CCTV. Saya langsung lari buat ngelihat CCTV bang. Ini sebenarnya ada apa nih? 4 hari berturut-turut saya dikasih kejanggalan kan. Emang kenapa lu Nay? Ditanya-tanya kan sama Pak Yanto. Itu kenapa muka lu berturut-turut? Udah Pak ayo anterin saya tolong ke ruangan CCTV. Saya ke ruangan CCTV. Coba lihat Pak, jam 4. Pas saya mau pulang tuh. Jam 4 di setel tuh sama Pak Yanto. Nih jam 4 nih ya, lu lihat. Itu cuman ada saya. Itu yang saya lihat ada Kak Ica, itu nggak ada siapa-siapa bang. Itu saya ngobrol sendiri, kelihatan di CCTV bang. Itu saya ngobrol sendiri, Kak Ica nggak ada. Saya masih penasaran, Pak balik lagi coba di hari di hari Rabu. Itu di hari Rabu tuh dilihat tuh sama Kak Ica nggak ada. Saya makin, ya ini ada apa ya sebenarnya. Nah saya inget tuh yang ada karyawan 5 orang datang. Coba Pak lihat lagi, ada karyawan 5 orang datang, ada gak dia di CCTV? Pas dilihat itu ada bang, yang 5 karyawan itu ada, cuman di pas bagian Kak Ica ini nggak pernah ada. Sama yang lihat di hari pertama yang ada orang cewek itu kan lewat lari itu nggak ada siapa-siapa di CCTV. Saya cuman kayak orang stres gimana sih bang, ngobrol sendirian. Itu wah saya shock banget di situ kan. Saya ditanya tuh sama Pak Yanto, emang lu ngeliat apa sebenarnya sampai lu pucet begini? Pak saya ngeliat Kak Ica. Kak Ica mana? Dia bilang gitu. Kak Ica yang staf keuangan. Emang lu nggak tahu Nay? Nggak tahu apaan ya Pak? Lu jangan bohong lu, jangan pura-pura nggak tahu, kata Pak Yanto nih. Terus saya tanya kan, lah emang kenapa Pak? Enggak, lu pasti lu bohong sama gua. Pasti lu bohong sama gua nih. Lu pasti ngumpet-ngumpetin pura-pura nggak tahu nih. Dia baru ngasih tahu tuh bang. Nah sebenarnya nih Kak Ica ini udah meninggal. Saya di situ langsung kaget. Saya bilang, Pak jangan ngomong yang enggak. Saya kemarin ngeliat Kak Ica itu lihat langsung. Itu saya ngobrol sama Kak Ica, temen emang Kak Ica nggak ngejawabin. Itu saya ngeliat bener-bener kayak biasanya dia sehari-hari. Terus Pak Yanto bilang, ngapain gue bohong? Gue gak bakalan berani ngebohongin buat orang mati. Kata Pak Yanto tuh. Ya gue gak bakalan berani tuh. Ya emang bener Kak Ica itu udah meninggal. Lu kalau gak percaya lu tanya coba sama temen-temen lu. Emang lu gak tahu di grup, gak di-share di grup lu? Enggak Pak, gak di-share. Emang keadaan lu lagi tuh posisi pas dia meninggal lu di mana? Lah kan saya dipindahin di cabang. Saya bilang gitu kan. Saya dipindahin Pak di cabang. Itu di grup saya nggak ada yang ngasih tahu kalau Kak Ica ini meninggal. Saya tanya terus, emang Kak Ica meninggalnya kenapa? Pak Yanto ini ngasih tahu dia ini hamil muda. Nggak tahu meninggalnya kenapa? Apa dia karena keguguran? Saya bilang, kok Kak Ica nggak pernah bilang ya sama saya gitu kayak lagi hamil muda. Terus saya nggak tahu beritanya dia lagi hamil muda. Dia juga udah berkeluarga kan. Saya nggak tahu tuh beritanya. Ya taunya pas Pak Yanto bilang gitu dia udah meninggal, saya benar-benar shock tuh. Saya nggak bakalan percaya Pak. Coba tolong anterin saya ke rumahnya Kak Ica. Pas banget tuh hari besokannya saya libur tuh bang. Dapat jadwal libur. Karena saya masih penasaran nih. Kok bisa-bisanya saya nggak dikasih tahu Kak Ica meninggal gitu. Kan di grup ini kan banyak ya teman-teman saya. Teman saya juga masih ada yang di pusat. Cuman dia nggak ngasih tahu, nggak nge-share di grup. Saya tanya juga tuh, kenapa ini kok nggak di-share? Dia bilang gitu kan. Katanya
Ya gua ngerinya lu pas kesini kerjaan terus di kantor sepi, di ruangan sepi nggak ada siapa, lu ngerinya takut. Kata temen saya gitu bang. Itu kan saya nanya kan, kenapa lu alasannya nggak ngasih tahu gitu. Ya kenapa lu mikirnya ke situ, ya gua ya nggak bakalan mikirin ke situ lah. Kalau misalnya lu ngasih tahu juga ya gua mungkin kerja gue biasa aja, nggak sampai gue mikir ih serem ntar gini-gini. Enggak, ya gua pengen tahu kabar, ya gue pasti langsung samperin tuh Kak Ica, karena tuh Kak Ica ini bener-bener baik banget bang sama saya gitu kan. Baik-baiknya dia tuh bener-bener susah dilupain gitu. Ya, walaupun yang lain juga baik, dia anggap saya ini adik gitu bang. Bener-bener paling baik tuh Kak Ica. Ya udah dah tuh, saya besokannya ke rumahnya Kak Ica tuh. Saya minta alamatnya kan sama Pak Yanto. Saya datang ke rumah Kak Ica. Saya ketok, assalamualaikum gitu kan. Keluar dah tuh suaminya bang. Keluar suaminya, saya tanya, Pak maaf, ini bener rumahnya Kak Ica ya? Iya bener. Emang ada apa ya dek? Emang adik siapa ya? Ini Pak, saya karyawan yang di perusahaan itu. Oh, ada apa emang mau ke sini? Enggak, saya mau nanya, emang Kak Ica bener udah meninggal? Nah, iya Dek, udah meninggal. Emang Ade nggak dikasih tahu katanya. Enggak, saya nggak dikasih tahu. Coba Pak, tolong anterin saya ke makamnya. Saya nggak percaya kalau Kak Ica ini udah meninggal. Dianterin dah tuh sama suaminya kan ke makamnya tuh. Itu pas saya datang ke makamnya, saya ngelihat batu nisan tuh bang, namanya bener-bener nama Kak Ica. Itu saya di situ langsung, ya Allah, itu langsung lemes banget tuh bang ngelihat bener-bener nama Kak Ica itu. Saya langsung diem aja gitu kan, gak bisa ngapa-ngapain tuh. Terus kata suaminya, emang adek siapa gitu kan. Saya tuh di sana sebagai OB Pak, cuman Kak Ica ini baik banget sama saya gitu. Ditanya-tanya tuh, cuman saya nggak ceritain pas dia kebaikan-baikannya, cuman saya ngasih tahu sekedarnya aja bang, ngerinya dia kepikiran lagi kan suaminya. Ya udah tuh saya di situ sambil ngerenung, sedih banget gitu kan. Saya nangis itu nggak bisa berhenti karena gimana ya, orang dia ini bener-bener, saya pertama kali kerja dan juga pertama kali sehari baru ketemu dia udah bener-bener baik banget gitu bang. Makanya sampai kayak nyentuh banget ke hati gitu, kayak udah anggap lu kan keluarga gua gitu. Udah saya anggap begitu, kayak lu kakak saya meninggal lah gitu. Bener-bener berasa banget itu hati. Yaudah pas dari situ saya udah habis doain, saya pulang dah tuh bang. Saya kerja, ditanya sama Pak Yanto. Itu saya datang masuk kerja itu udah bener-bener kayak nggak ada energi. Gimana sih, kayak lemes aja gitu kan bawaannya. Saya datang ke tempat kerjaan, tanya sama Pak Yanto, gimana Nay? Percaya udah belum lo? Saya diem aja situ kan. Iya bang, percaya Pak, saya bilang gitu. Emang kenapa itu ya? Kak Ica kok bisa meninggal? Ya masih saya tanya-tanya gitu kan. Nggak tahu sih Nay, kalau gue sih denger-dengernya dia kalau nggak salah keguguran ya. Keguguran dan juga dia nggak kuat nahannya apa gimana gitu kan. Gue tahu dapat ceritanya kayak gitu, dia sakit perutnya terus anaknya meninggal di dalam kan, keguguran. Nah dia juga nggak kuat apa gimana, nah dia ikut meninggal. Apa dia sakit covid, saya bilang gitu kan. Itu kan karena pas lagi zaman covid bang, lagi ngencar-ngencar kan. Saya tanya, tapi dia covid gak? Alhamdulillahnya dia nggak covid, cuman ya emang karena meninggal, ya meninggal aja, nggak karena covid. Nah di sini ada lagi di bang, bukan saya doang bang, ternyata yang kayak ditongolin sama Kak Ica itu bukan saya doang. Nah ini versi teman saya nih, kan saya sebelumnya kan saya dipindahin tuh di cabang. Nah ini yang gantiin saya ini teman saya ini nih. Nah dia tuh dikasih kejadian-kejadian juga nih sama Kak Ica. Dia sama tuh bang, 4 hari berturut-turut juga sama dia, 4 hari berturut-turut dikasih kejanggalan-kejanggalan dengan Kak Ica ini. Nah di hari pertama itu dia diketawain sama bayi, suara bayi tuh bang. Itu dia kaget, ada suara bayi tiba-tiba kan, dia kaget, itu dia langsung keluar minta temenin sama Pak Yanto. Pak tolong temenin saya kerja di sini dong, saya mau beres-beresin dikit lagi saya mau pulang. Itu posisinya dia jam 3, jam 4 kan udah pulang tuh. Nah itu posisi jam 3 tuh bang, pas abis ajan asar kata dia. Pas abis ajan asar dia itu pas banget diketawain tuh. Nah makanya dia minta temenin sama Pak Yanto, ditemenin lah tuh. Nah cuman teman saya ini nggak cerita ke Pak Yanto kalau dia ini digangguin, cuman bilangnya iseng aja gitu. Ya udah dah tuh ditemenin sama Pak Yanto, ya nggak ada apa-apa tuh ditemenin sama Pak Yanto. Nah pas di hari keduanya sama lagi nih, dia itu katanya di jam 12 pas abis dia sholat,
Dia ke ruangan dia tuh, balik lagi ke ruangannya. Nah mungkin dia bete apa gimana ya, dia nyanyi-nyanyi di bang. Dia lagi nyanyi-nyanyi asik-asik, kan sepi ya, bebas gitu kan maksudnya. Dia lagi asik nyanyi, kursinya Kak Ica tuh goyang. Itu yang dia beres rapihin, kayak kursi gini nih rapih. Nah pas dia habis jalan lewat ruangan tempatnya Kak Ica, itu kursinya langsung flat. Itu dia langsung ngeliat gitu kan, lah kursi goyang, dia takut tuh. Dia ini orangnya emang pengekek bang, teman saya ini. Dia orangnya pengekek, dia keluar lagi tuh, minta temuin lagi sama Pak Yanto. Pak Yanto penasaran, kenapa sih ini bocah minta temenin mulu gitu kan. Lu kenapa lu minta temenin mulu sama gua? Ini dia sambil jalan nih bang, sebelum masuk lagi kan. Dia kan udah keluar nih, nyamperin Pak Yanto ngomong kan, sambil di jalan ngobrol. Tadi saya kursinya Kak Ica tiba-tiba gerak. Sambil di jalan, nah pas dia masuk ke ruangan itu, dia lari, nggak sempat ngunci pintunya kekunci. Pintunya kekunci, dia makin bingung tuh. Ini siapa yang ngunci pak pintu? Lalu yang keluar, kok nanyanya sama gua, kata Pak Yanto tuh. Lah emang lu nggak ngunci? Pak saya tadi keluarnya lari, pas abis ngelihat kursinya Kak Ica gerak. Saya nggak ngunci sama sekali, kunci saya di dalam. Nah yaudah dah tuh, diambil lah tuh kuncinya tuh sama Pak Yanto, yang pegangan Pak Yanto. Nah pas dibuka, itu kursinya nggak goyang sama sekali, normal kayak biasanya. Pak Yanto kesel, lu jangan main-main dong, gue juga kan lagi kerja di sini. Gue nggak mau diganggu kayak gini, kayak misalnya buat nemenin lu doang. Lu jangan pura-pura ditakut-takutin setan tapi cuman buat gue biar nemenin lu, kata Pak Yanto tuh di situ kesel. Teman saya ini dia bingung kan, karena Pak Yanto orang tua juga kan. Dia bilang, enggak pak, saya beneran, itu tadi kursinya Kak Ica ini gerak, goyang, pindah, makanya saya lari minta tolong sama Pak Yanto gitu. Tapi Pak Yanto situ nggak percaya karena kursinya Kak Ica ini normal bang. Ya udah dah tuh. Nah keesokan harinya lagi, dia sama banget nih bang kayak saya, 4 hari berturut-turut. Pas mau pulang, katanya dia ketemu sama Kak Ica. Dia tahu kalau Kak Ica ini udah meninggal. Nah pas dia lagi beres-beresin mau pulang, itu Kak Ica keluar dari kamar mandi. Dari kamar mandi yang ruangan itu bang. Dia keluar dari kamar mandi, itu teman saya yang di dalam nih, itu dia langsung lari, lari kencang banget. Karena ngeliat Kak Ica, karena dia udah tahu kalau Kak Ica ini udah meninggal kan. Dia lari, ketemuin lagi nih sama Pak Yanto. Tapi Pak Yanto udah nggak mau nolongin lagi, karena mikirnya Pak Yanto, lu cuman buat main-main doang kayak gini, main-mainin gua gitu kan. Ya udah tuh teman saya ini bingung kan, minta temenin sama siapa, mau cerita sama siapa kan, sama temennya lagi dah tuh bang yang di lantai 2. Dia cerita, bang katanya gua gini ketemu sama Kak Ica. Kak Ica tadi keluar dari kamar mandi. Ah lu jangan yang enggak lu, Kak Ica ya udah meninggal kan, lu tahu sendiri Kak Ica ini udah meninggal. Temennya yang ini nggak percaya. Ya udah dah tuh, yang ditongolin Kak Ica ini bilang, ya udah bang kalau nggak percaya emang nggak apa-apa, emang gue susah banget kalau ngasih tahu apa yang gue udah dikasih janggalan. Gue setiap cerita nggak pernah percaya. Kalau mau besok abang temenin saya coba yuk, kalau nggak tukeran dah, abang di tempat saya di tempat abang, kata dia gitu kan. Ya udah tuh bang, dia ditemenin, dia berdua nih bang. Pertama nggak digangguin sama sekali, itu harian besokan tuh pas di hari Kamis. Dia nggak digangguin sama sekali tuh. Nah pas digangguin ya, pas teman saya lagi di kamar mandi, itu dikunci bang kamar mandi. Itu kamar mandi dikunci, teriak-teriak dong teman saya yang di kamar mandi ini. Disangkanya dikunciin sama yang temennya nih yang di luar. Dia teriak-teriak, lu apaan sih, bercanda aja lu, bukain. Nah yang temennya yang satu lagi nih, itu di ruangan OB, dia sambil main HP biasa aja, nggak dibuka-bukain kan. Dia nelpon nih yang di kamar mandi, nelpon yang di ruangan OB, ini bukain pintu, lu jangan songong apa, ngunci aja lu. Kaget itu dia, pas siang di dalam kamar mandi nelpon ngomong begitu, dia kaget. Apaan sih, siapa yang ngunci? Gua kagak ngunci. Dia samperin itu bang ke kamar mandi, dibuka sama dia nih, yang dari ruangan OB dibuka sama dia, itu nggak dikunci. Nah cuman yang di dalam kamar mandi ini ngebuka nggak bisa. Itu dia cerita tuh ke saya kayak gitu. Nah pas dia habis dari situ jalan mau keluar, itu dia diketawain sama bayi. Itu dia berdua. Nah baru yang temennya ini baru dia percaya bang. Di sini iseng.
Terus dia masih cuman mikirnya bayi. Kan kemarin kalau dia kan ditongolin sama Kak Ica. Bayi. Dia cuman mikirnya ya mungkin itu mah emang penunggu sini kali gitu kan. Pas dia udah rada-rada iseng, dia berdua masih rada ada yang berani. Udah biarin, dicuekin aja. Dia jalan, itu Kak Ica lagi gendong bayi. Itu yang berdua yang tadinya nggak percaya, itu langsung lari berdua-dua. Karena dia ngelihat Kak Ica lagi gendong bayi. Wah, saya bilang, ekstrim banget cerita lu ya. Bagus gua ditemuin sama Kak Ica ini nggak lagi gendong bayi gitu. Terus saya tanya, kok dia bisa gendong bayi? Emang dia lahiran gitu kan? Kagak, dia keguguran, bayinya itu udah meninggal. Nah teman saya ini ngelihatnya Kak Ica itu di depan kursinya dia nih, dia berdiri sambil gendong bayi. Dia bilang, wah gokil, itu kalau gua di situ gua bisa pingsan. Nah terus lu gimana, lu ngecek CCTV gak? Dicek sama dia, itu nggak ada siapa-siapa bang. Sama, nggak kelihatan sama Kak Ica, itu nggak kelihatan di CCTV. Nah itu kan versi teman saya nih bang. Nah saya kepo nih bang sama Pak Yanto, masa dia nggak punya cerita kejadian kayak ditongol-tongolin setan apa gimana gitu kan dia sebagai security pasti ada dong gitu kan. Saya kepo, saya samperin, saya tanya tuh ke Pak Yanto, Pak udah ditongolin sama apa aja di sini? Pak Yanto nggak mau buka suara tuh bang. Dia bilang, apaan sih, lu nggak penting ngomongin gitu, kata dia gitu kan. Enggak, gue mau nggak pernah ditongol-tongolin apa-apa. Ya udah tuh saya lobby sambil udah Pak ngopi dulu sambil ngerokok, saya pancing, dia buka suara lah tuh bang. Katanya dia pernah kejadian ngelihat Kak Ica gendong bayi. Kok bapak bisa ngeliat Kak Ica juga pas gendong bayi? Kenapa pas saya lagi ada kejadian Kak Ica ini bapak diem aja, pura-pura nggak tahu gitu? Malah biasa aja gitu ngerespon. Kenapa bapak nggak cerita juga ke saya? Apa-apa Nay, gue mah males cerita-cerita gitu. Gue karena terpaksa aja lu kayak kepo banget gitu, pengen apa sih yang gue udah lihat gitu. Ya gue udah pernah ngeliat Kak Ica ini lagi gendong bayi. Itu saya tanya kan, kalau bapak jam berapa? Itu dia kisaran jam-jam mau maghrib. Security dalam ya bang, bukan security yang luar utama, dia yang di dalam. Nah dia kalau mau pulang ini jam 6 maghrib. Dia sebelum pulang ini dia ngecek ruangan gitu. Dia ngecek ruangan, nah pas banget ruangan saya ini nggak dikunci sama OB yang gantiin saya nih, nggak dikunci. Nah pas dia ngebuka, itu di kursinya Kak Ica itu ada Kak Ica lagi gendong bayi di situ. Itu Pak Yanto tuh yang ngeliat juga tuh. Terus saya bilang, Pak Yanto berarti percaya kalau Kak Ica ini bener-bener dia nongolin di sini. Ya percaya nggak percaya, orang gua ngeliat sendirinya gitu kan. Gua ngeliat dengan mata gua sendiri, itu Kak Ica lagi gendong bayi. Udah saya tanya juga nih bang, saya kepoin juga, Pak kenapa sih kok Kak Ica bisa gendong bayi? Itu bayinya bayi siapa? Gitu. Ya gendong bayi, ya bayi dia mungkin. Dia tuh dulu pernah cerita sama gua. Dia udah lama nih, ya umuran tua lah, sepudah ibarat kata gitu kan. Dia ngasih tahu bang, pas pertama kali dia kerja situ pernah ngobrol sama Kak Ica. Kak Ica ini nikah udah lama nggak pernah, susah dapet keturunannya kan. Nah, Kak Ica ini pengen buat punya bayi, dia sebenarnya. Nah, pas dia udah punya bayi, udah seneng-senengnya, terus malah kejadian keguguran. Nah mungkin bayinya itu dia yang pengenin banget itu, makanya sampai dia nampakin dirinya itu gendong bayi. Nah, terus saya tanya, itu berarti bayinya Kak Ica dong? Ya mungkin, kata dia tuh, kata Pak Yanto, ya mungkin itu anaknya dia, mungkin dia pengen banget gitu kan, dia seneng, cuman gak kesampean di dunia ini dia bisa gendong bayi, ngurus anak gitu. Ya kalau Pak Yanto itu aja sih bang dia. Nah itu aja sih bang pengalaman saya gitu yang pas di kerjaan di situ. Nah mungkin dari kejadian-kejadian itu saya pengen dikasih tahu kali bang gitu ya. Tolong dong tengokin gua gitu kali. Ini mah pemikiran saya gitu ya. Saya kan belum tahu gitu kan kalau Kak Ica ini meninggal. Saya juga belum nyaba ke dia. Mungkin dia mau ngasih tahu, Nay, gue ini udah meninggal. Mungkin dia mau ngasih tahu kayak gitu. Ini mah pikiran saya gitu kan. Pas abis dari makamnya aja itu udah nggak ada kejadian apa-apa sih bang. Itu di pekerjaan itu ya udah kayak biasanya lagi normal. Nah saya pas habis dari kejadian itu kerja sebulanan itu full ya nggak ada kejadian apa-apa tuh. Nah terus saya dapat surat cinta. Dapat surat cinta dari kantor di PHK bang.
Itu lagi COVID bener-bener udah nggak boleh sama sekali ada karyawan itu. Saya dirumahkan gitu, dikurang-kurangin di karyawan yang di situ, dikurang-kurangin. Ya udah mau gimana lagi kan? Namanya udah dikasih surat cinta, ya udah saya dari situ udah nggak kerja lagi di situ. Bang Bonai, thank you ya Bang ya, sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan kejadian yang terjadi pada saat COVID lagi gencar-gencarnya nih Iya, Bang. Ya. Bang. Bang, berarti lu di kantor lamanya ini itu berapa lama tuh sampai akhirnya lu dimutasi ke tempat cabangnya itu? Itu cuma dapat seminggu, Bang. Seminggu. Seminggu. Terus dimutasi itu selama 3 bulan. dan balik lagi Balik lagi ya udah 4 bulan, jalan 4 bulan. jalan 4 bulan ya? Berarti Iya, 4 di bulan. kantornya yang pusatnya ini selama sebulan lebih ya? Iya, sebulan lebih. Hampir 5 bulan. Nah, di pertengahan mau jalan 5 bulan, saya keluar. Dapat surat cinta tuh Bang. Ya? Surat cinta. Gila sih emang COVID nih bikin Iya. kita jadi mati rezeki Bang ya. Ya mau gimana ya namanya COVID. Iya, susah lah kalau udah COVID mah. Bang, kalau untuk kejadian ini kan bisa dibilang bukan cuma lu nih yang merasakan, ya. Tapi ada dua orang temen lu malah ya. 2 orang. Dan juga Pak Yanto sendiri nih. Iya. Berarti nih Kak Ica ini meninggal di saat lu lagi dimutasi nih. Iya, benar. Di saat saya lagi di cabang, Oke, itu dia meninggal. lu di cabang tuh lagi kerja berapa lama tuh? Itu Kak Ica? sekitaran kalau nggak salah pas sebulan deh, Bang. Saya dapat sebulan di sana. Nah, itu Kak Ica meninggal. Oke. Ini kan kantor ada 3 lantai ya Bang ya? 3 lantai. Di satu lantainya itu berapa OB yang kerja nih Bang? Kalau di satu lantai itu, jadi itu setiap ruang itu ada OB-nya, Bang. Oke. Nah, itu cuma ada 3 ruangan. Nah, saya di bagian di pojok tuh ruangan saya. Jadi satu lantai 3 OB. Oh. 3 OB. Tapi beda nih, beda ruangan. Beda ruangan. Ketemu di saat jam istirahat aja. Iya, benar. Di saat istirahat aja baru kita bisa ketemu sama OB lain. Kalau untuk almarhum Kak Ica ini meninggal saat usia kandungannya berapa bulan? Saya tahunya itu dari Pak Yanto sekitaran 4 bulanan lah, Bang. 4 bulan. 4 bulanan. Oke. Anak pertama berarti ya? Itu anak pertama. Dia udah nikah udah berapa tahun, susah. Terus juga dia dikasih rezeki itu anak. Nah, tapi nggak sampai jadi besar, jadi udah meninggal duluan. Yang ngalamin kan kebanyakan dari teman-teman yang seprofesi kayak OB dan security ya. Kalau dari karyawan kira-kira ada nggak sih tuh? Karyawan, saya udah jarang ngobrol-ngobrol sama karyawan lain, Bang. Maksudnya juga pas semenjak udah tahu Kak Ica meninggal, udah skip gitu, kayak nggak rame lagi di situ. Karena kan juga kan meninggal dia itu kan anaknya, jadi ya tutupin Kak Ica ini. Jadi biar nggak rame kemana-mana gitu. Kasihan juga Kak Icanya kan. Gitu. Kalau untuk Kak Ica nih Bang, itu kisaran umur berapa tahun ya? Dia umur sekitaran 40-an lah, Bang. 40-an. Iya, 40-an. Dan dia mengandung anak pertama. Anak pertama, nah makanya mungkin pikiran saya mungkin dia anaknya meninggal ini karena dia udah tua juga kali, Bang, umur gitu. 40, lemah apa gimana gitu, saya juga nggak tahu. Ini mah tebakan saya aja sih. Oke Bang Bonai, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang ya, sudah Sama-sama, mau mampir ke Jalan Gelap, dan kita juga turut berduka cita nih untuk almarhumnya Kak Ica dan keluarga juga. Ini Kak Ica nama asli bukan sih? Ini saya samarin, Bang. Nama bukan ya? Bukan nama aslinya. Ya, pokoknya ini terjadi tahun 2019 lalu ya Bang ya. Benar. Semoga husnul khotimah dan diampuni segala dosanya untuk almarhumah ya Bang ya. Dan buat Bang Bonai, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jalan Gelap. Sehat selalu buat Abang. Amin. Salam juga untuk keluarga di rumah Bang ya. Siap, Bang. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak juga yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus video-video Jalan Gelap lainnya karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Bang Bonai, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap dan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar ini. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Bonai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.